Episode 39. Sampai di pintu belakang, mereka barulah bertemu dengan dua pelayan. Pelayan itu menyambut Brian dengan sangat hormat. "Selamat datang Tuan Muda. Silahkan," ucap salah satu dari pelayan tersebut. Sedangkan yang satunya lagi, membuka pintu. Saat pintu terbuka, mata Shirley pun ikut terbuka lebar. Pintu belakang rumah makan unik ini ternyata adalah sebuah taman yang sangat indah. Ada beberapa meja makan dengan bentuk hati di taman tersebut. Namun, tetap saja, tidak ada orang lain selain mereka berdua dan beberapa pelayan yang sedang berdiri tegak. Pelayan itu membungkuk memberi hormat pada mereka saat melihat mereka berdua berjalan memasuki taman tersebut. "Silakan Shirley," Brian berucap sambil menarik kursi untuk Shirley. "Brian, inilah tempat yang ingin aku ajak kamu datangi. Sebenarnya, aku ingin kita menghabiskan waktu beberapa jam di sini. Sambil makan siang, menikmati pemandangan. Tapi sayangnya, kita tidak bisa berlama-lama di sini hari ini. Karena kita akan pergi ke rumah papamu. Aku minta maaf untuk itu," ucap Shirley sambil tertunduk. "Tidak masalah, Shirley. Kamu tidak perlu merasa bersalah seperti itu. Kita bisa datang ke sini lagi lain waktu. Asal kamu tidak keberatan saja." Shirley tersenyum manis penuh ketulusan. Kali ini, senyum yang mengagumkan itu mampu membuat Brian melayang untuk beberapa saat. "Semoga kamu menyukai tempat ini, Shirley." "Tentu saja aku suka. Tempat ini sangat indah, dan sangat tenang dan damai." "Tapi Brian, bukankah ini rumah makan? Tapi, kenapa hanya ada kita berdua saja?" tanya Shirley tidak bisa lagi menutupi rasa penasarannya. "Lia, ini rumah makan unik yang ada di kota ini. Namanya, Rumah Makan Penuh Cinta. Memang seharusnya, rumah makan ini penuh dengan pasangan yang berkunjung untuk makan secara romantis. Jika kamu tanya kenapa rumah makan ini sepi hari ini, itu karena aku telah membuking rumah makan ini 2 hari yang lalu untuk kita berdua. Jadi, hari ini, hanya ada kita berdua saja di sini." Oh. Shirley berucap sedikit kaku setelah mendengarkan penuturan dari Brian, tak menyangka kalau Brian melakukan hal itu untuk dirinya. Membuking rumah makan terkenal dengan pengunjung yang ramai, itu pasti harganya sangat mahal. Brian rela menghabiskan banyak uang hanya untuk makan berdua dengannya. Hal itu mampu mencuri sedikit perhatian dan rasa suka dalam hati Shirley untuk Brian sekarang. "Kenapa, Shirley? Kamu gak suka dengan apa yang aku lakukan?" Pertanyaan itu membuat Shirley tersadar dari apa yang ia pikirkan. Dengan cepat, ia menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bilang tidak suka. Lalu, kenapa kamu diam saja sekarang? Ayo dicicipi makanan khas rumah makan ini," ucap Brian sambil melihat piring berbentuk hati yang ada di hadapan Shirley. Karena rasa grogi yang sangat kuat, Shirley langsung saja melahap apa yang ada di hadapannya tanpa menjawab perkataan dari Brian terlebih dahulu. Brian hanya bisa tersenyum melihat tingkah Shirley yang sangat lucu. Selesai makan, Brian langsung mengeluarkan kotak kayu yang ia dapatkan dari toko emas tadinya. Mata Shirley sontak langsung tertuju pada barang tersebut, karena sejak awal, dia sangat penasaran dengan isi dari kotak tersebut. "Shirley, ini untukmu," Brian bicara sambil menyodorkan kotak unik yang ada di tangannya. Untuk aku?" tanya Shirley dengan nada tak percaya sambil menunjuk dirinya sendiri. "Lia, untuk kamu. Ayo ambillah." Shirley menerima kotak tersebut dengan yang sangat penasaran. Penasaran antara takut dan ingin tahu apa isi dari kotak tersebut. Satu sisi, ia takut kalau itu sesuatu yang membahayakan. Karena ia memiliki tingkat kewaspadaan yang sangat tinggi. Apapun yang terasa mencurigakan, itu ia pikir sesuatu yang buruk dan membahayakan dirinya. Sedangkan di sisi lain, benar-benar ingin tahu apa isi dari kotak unik itu. Apa ini?" tanya Shirley saat kotak itu sudah ada di tangannya. "Buka saja sendiri, maka kamu akan tahu apa isi di dalamnya." Shirley melakukan apa yang Brian katakan, membuka kotak tersebut dengan hati-hati.
Saat kotak itu terbuka, mata Shirley membulat karena tak percaya, lah melihat sebuah kalung berlian dengan liontin batu rubi berwarna hijau muda yang sangat terang. Brian, itu kalung untukmu. Ini untukku, tanya Shirley dengan nada yang masih tidak percaya. Sedangkan matanya, tidak bisa ia alihkan dari kalung tersebut, lah benar-benar mengagumi kalung itu. Lihat Shirley, itu untukmu. Aku pesan khusus buat kamu. Desain kalung itu aku minta secara khusus. Jadi, tidak akan ada duanya. Selain itu, kotaknya juga aku minta secara khusus pada pembuatnya. Jadi, kamu bisa menyimpan perhiasanmu nanti di dalamnya. Shirley terdiam untuk beberapa saat, lah terus melihat kalung itu dengan 1000 kekaguman yang ada dalam hatinya. Namun, beberapa menit kemudian, ia mampu memindahkan matanya dari kalung tersebut. Lalu, menutup kotak kayu itu dan menyodorkan kembali pada Brian. Brian, maaf, aku tidak bisa menerima kalung ini. Tidak bisa menerimanya. Kenapa? Apa karena kamu tidak menyukai bentuknya? Atau apa? Katakan padaku apa alasannya. Brian terlihat sangat kesal sekarang. Brian, kalung ini sangat bagus. Aku juga sangat suka dengan bentuk dari kalung ini. Tapi apa, Shirley? Katakan saja, jika kamu tidak suka, maka aku akan pesankan yang baru untukmu. Bagaimana? Tidak perlu memesan yang lain lagi untukku. Karena aku tetap tidak akan bisa menerimanya. Alasannya cuma ada satu Brian. Kalung ini tidak cocok untuk aku. Kalung ini terlalu mahal dan terlalu berharga. Mana mungkin aku pantas menerima barang semahal ini darimu? Kamu mau terima aku dalam rumahmu saja susah sangat cukup bagi aku, Brian. Tidak perlu ada kalung berlian seperti ini lagi. Karena aku merasa tidak pantas, dan semakin tidak pantas saja. Ya Tuhan Shirley, jangan bicara seperti itu padaku. Apakah kamu lupa, kalau aku akan berusaha mengejar cintamu bagaimanapun caranya? Karena aku ingin menjadikan kamu sebagai istriku yang sesungguhnya. Bukan hanya sebatas perjanjian, juga bukan hanya sebatas sandiwara. Tapi bukan ini caranya, Brian. Aku bukan perempuan matre yang cintanya bisa kamu beli dengan uang. Lagi pula, aku dan kamu itu baru kenal. Kita masih butuh banyak belajar untuk saling mencintai. Seperti yang aku katakan padamu sebelumnya. Kita harus belajar terlebih dahulu. 4. Baiklah. Kamu benar. Kita memang butuh banyak belajar untuk saling mencintai satu sama lain. Kalau begitu, mari kita sama-sama belajar untuk saling mencintai, Shirley. Tapi sebelum itu, aku mohon terima kalung ini. Setidaknya untuk kamu pakai saat kita datang ke rumah papamu nanti.